Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Baik, kita lihat ada dua pertanyaan di sini. Ustaz, teman ana di Madiin titip pertanyaan hadis yang berbunyi wa iyyakum wa muhdatsatil umur dalala finnar. Dia bertanya apakah asbabul wurud dari hadis tadi, karena sampai sekarang dalam hatinya masih bertentangan dengan bidah hasanah. Ya enggak ada dalil bidah hasanah, enggak ada. Mana dalil bidah hasanah? Enggak ada. Coba tanya mana dalil bidah hasanah? Karena hadis itu jelas semua bid'ah itu sesat, jelas. Kullu bid'atin dhalalah, enggak ada yang tidak sesat. Mana ada bid'ah? Maka Ibnu Umar menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa in rahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik, kata Ibnu Umar. Karena saya tanya sekarang, adakah pelaku bid'ah melaku bid'ahnya sesat? Tolong tunjukkan satu pelaku bid'ah ngaku bid'ahnya sesat. Hah? Ada enggak? Ada enggak? Orang kafir ngaku kafir enggak? Enggak pernah. Orang musyrik ngaku musyrik enggak? Enggak pernah. Orang kafir tahu kalau kafir tempat neraka apa? Orang musyrik pun tahu kalau musyrik tempatnya neraka. Mereka enggak pernah ngaku musyrik. Mana ada orang ngaku bid'ahnya sesat? Enggak ada. Semua orang ngaku bid'ahnya hasanah. Baik, bid'ah hasanah ini di mana posisinya? Kalau kita munakasahkan bid'ah hasanah ini posisinya mana? Karena dalam hukum Islam itu ada 5 hukum taklif itu. Apa? Wajib, haram, mubah, makruh, apalagi sunnah. Lalu bid'ah hasanah di mana ini? Posisinya yang mana? Bid'ah hasanah itu apa hukumnya? Makruh kah atau sunnah? Enggak dikenal dalam ulama istilah bid'ah hasanah dalam artian masuk dalam hukum yang 5. Enggak. Semua ulama yang didukir oleh mereka mendefinisikan ada bidah hasanah, semuanya enggak pernah ketemu dengan masalah. Semua ulama mengatakan yaitu apabila ada usul di dalam, contohnya umpamanya mendirikan sekolah untuk pendidikan Islam. Itu yang mereka contohkan, bukan ibadah mahdho, bukan istilahnya perintah belajar kan ada dalam Islam, ya kan? Dan kita tidak mengatakan kalau dibangun sekolah, belajar di sekolah pahalanya lebih besar daripada belajar di masjid. Kalau itu diyakini jadi bid'ah bangun sekolah. Paham kira-kira? Paham? Kayak pernah kita katakan. Tapi beda dengan pelaku bid'ah. Bid'ah itu dikatakan oleh mereka afdol, dapat pahala lebih daripada sunnah. Kan gitu ya? Kok bisa bid'ah hasanah lebih tinggi pahala daripada sunnah? Cerita sopo kayak. Ya? Bener itu pengalaman dari mana? Siapa yang bilang seperti itu? Sekarang kita tanya sekarang, bid'ah hasanah itu di mana? Kedudukannya di mana? Wajib kah? Sunnah kah? Atau mubah, makruh, haram? Kenapa kita lebih banyak fokus ke bid'ah hasanah? Sunnah aja masih banyak, apa sudah selesai sunnah semua kita lakukan sehingga harus pindah bid'ah hasanah? Dan enggak ada dalil bidah hasanah itu enggak ada sama sekali dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Mana ada bidah hasanah? Makanya Imam Syafi'i orang paling alim enggak pernah rajin melakukan bidah hasanah. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, para ulama-ulama faqih dalam din ini enggak pernah menganjurkan orang lakukan bidah hasanah. Apalagi memusuhi orang-orang yang tidak melakukan bidah hasanah. Mereka sering berdalil dengan bidah hasanah itu dengan hadis ini. Itu hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha ila yaumil qiyamati la yanqus min ujurin syai'a. Barang siapa membuat sunnah baik dalam Islam maka dia adalah mendapat pahala-pahala. Di sini dikatakan apa? Bidah hasanah atau sunnah hasanah? Sunnah hasanah bukan bidah hasanah. Apakah hadis mengatakan man ibtada bid'atan hasanah falahu ajriha? Ini sunnah. Yang sunnah itu apa? Yang menjalankan ajaran Rasul, menghidupkan. Itu maksudnya.
ajar Rasulullah SAW. Karena asbabul wurud hadis tadi itu apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW memotivasi orang untuk berinfak karena ada kaum yang datang dalam keadaan miskin, fakir miskin. Lalu Rasulullah SAW memotivasi orang berinfak. Lalu ada orang membawa bantuannya dengan susah payah, dengan dikantongi bajunya dibungkus gitu. Lalu dia yang pertama, lalu barulah berdatangan orang lain membawa bantuan-bantuan. Lalu man sanna sunatan hasanatan, man sanna sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Kok malah jadi bid'ah hasanah jadinya? Kemana arti hadisnya? Karena sunnah artinya adalah thariqah, mutaba'ah dari Rasulullah SAW. Ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Bukan membuat cara yang baru. Kalau seandainya ya ada bid'ah hasanah, tentu nggak ada ulama mengingkari bid'ah. Karena tujuan orang melakukan bid'ah itu biasanya apa? Apa? Hasanah. Dan di sini tepat dolalanya di situ. Ketika orang membuat suatu ajaran dan itu adalah ajaran menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Kalau begitu tidak ada habis-habis nanti ajaran Islam ini. Semua orang buat gaya-gaya baru dalam beribadah, dalam berzikir, dalam berselawat, segala macamnya. Ya, nah ini oleh sebab itu hadis itu jelas sekali tegas Rasulullah SAW. Man ahdatsa fi amrina hadza, mana menambah. Kullu bid'atin dhalal, setiap bid'ah, enggak ada dikecualikan di sana bid'ah. Kullu bid'atin. Enggak ada di sana dikecualikan sama sekali bid'ah. Jadi bid'ah hasanah itu di mana dalilnya? Enggak ada dalilnya sama sekali. Maka oleh sebab itu kita katakan, kalaupun sekarang taruhlah ada bid'ah hasanah, mana yang lebih aula kita jalankan, bid'ah hasanah atau sunnah? Kita tanya dulu, mana yang lebih aula? Sunnah atau bid'ah hasanah? Loh, kamu keluar mempromosikan sunnah bid'ah hasanah selalu, kok sunnah enggak pernah kamu promosikan? Kok malah kamu musuh orang jalankan sunnah? Ini buktinya sesatnya bid'ah itu. Ketika bid'ah itu musuh orang menjalankan sunnah. Dan bentuk sesatnya bid'ah itu adalah ketika dijadikan sebagai ajaran agama dan orang yang menyelisihinya dianggap tidak beragama. Bukankah begitu paham mereka? Benar. Dan mengatakan itu sesat orang untuk melakukan itu. Salah menurut mereka. Ini lebih parah ini. Nah, bagaimana dengan ada sebagian sahabat Ustaz, umpamanya ada sahabat umpamanya yang suka membaca surat Al-Ikhlas selesai sholat, padahal Rasulullah SAW setiap sholat dia baca surat Ikhlas. Padahal Rasulullah nggak pernah nyuruh. Rasulullah ketika diberitahu tidak mengingkari. Dia tidak pernah mempromosikan, kalian harus ikuti saya, ini lebih afdol, setiap sholat harus baca surah Al-Ikhlas. Kan nggak ada. Karena boleh saja orang melakukan amal sesuai keinginannya tanpa perlu dia paksakan pada orang lain. Dan dia tidak mengatakan ini afdol, salat saya lebih nilainya lebih tinggi daripada salat lain, kan salat yang lainnya. Kenapa? Karena saya selalu membaca surah Al-Ikhlas. Kalau dia sempat katakan demikian, maka ini sudah menjadi, dan tidak ada sahabat memang pokoknya mereka berhujah. Sahabat juga punya salawat, pokoknya karena taruhlah riwayat-riwayat itu kita anggap sahih. Sahabat nggak pernah mempromosikan salawat-salawatnya mereka itu sebagai salawat yang lebih afdal daripada salat Nabi SAW. Dan tidak pernah mengajarkan manusia seperti itu. Mari saya ajarkan kamu salawat saya. Nanti kamu ajarkan manusia lain. Nggak ada sahabat seperti itu. Kalaupun ingin beramal, mereka memang memilih-milih amal yang sesuai dengan inilah faedahnya bermacam-macamnya, sunat tanawuk namanya. Itu melakukan ibadah yang mudah untuk kita mudah untuk kita lakukan. Tidak masalah. Tapi nggak bisa antum promosikan, dibuat sebuah kelompok pengajian juga namanya demikian adalah salat Al-Ikhlas, ya kan? Sehingga setiap salat dia harus baca surat benar jadinya. Tapi kalau pribadi melihat dia lebih umpamanya senang surah Ikhlas, dia karena cintanya dia lakukan sendiri hal seperti itu tanpa mempromosikan, apalagi mengatakan afdal, apalagi menyesatkan orang tidak melakukan. Ini lebih parah lagi. Nah, inilah jawaban kita terhadap pertanyaan ini.